Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini bahasan Pak Git tentang poligami ya. Tapi yang awal Pak Git bahas ini tidak berhubungan dengan kondisi biologis laki-laki, kemudian dan kondisi biologis wanita kayak gitu. Kemudian nanti ya secara fisiologis ya gitu. Yang pertama, laki-laki ini bisa mengeluarkan sperma itu sebanyak sekali lah, katakan satu hari itu tiap hari bisa gitu teman-teman. Nah, setiap hari itu bisa, dan sekali mengeluarkan sperma ini itu banyaknya, volumenya itu 1,5 sampai 5 mm ya, tergantung kondisi badan, tergantung kondisi spermanya juga gitu. Dan ini keluarnya itu banyaknya sperma itu sekitar 15 kali keluar, 15 sampai 20 juta. Jumlahnya sekitar segitu ya, dan bentuk sperma itu ya seperti lampu lampu yang agak elips, kemudian di bawahnya ada seperti ekor lah gitu bentuknya. Jadi begitu dikeluarkan tuh banyak berjuta-juta gitu sekali keluar, dan itu bisa dilakukan tiap hari kalau oleh laki-laki. Artinya gini, laki-laki itu bisa memproduksi anak itu tiap hari. Jadi tubuhnya itu memang biologis, beda dengan perempuan. Tubuhnya itu memang poligami gitu. Secara biologis tubuhnya laki-laki itu memang poligami. Beda dengan wanita. Wanita itu sel telurnya itu berovulasi. Jadi sebulan sekali. Jadi sebulan sekali, nah itu baru bisa membentuk untuk satu anak gitu. Nah itu secara biologisnya seperti itu. Jadinya beda banget gitu ya. Kalau laki-laki itu bisa menghamili dalam sebulan beberapa wanita gitu ya, dengan prosesnya seperti itu. Beda dengan wanita, dalam satu bulan dia hanya bisa menghasilkan satu kali, itu pun kalau ya pas bagus gitu ya. Dan proses melahirkannya itu selama 9 bulan 10 hari ya. Akhirnya begitu hamil, nah ini prosesnya kan butuh waktu gitu. Sedangkan laki-laki pada saat wanitanya itu hamil bisa memproduksi lagi gitu. Bisa ke siapa aja. Nah, disitulah letaknya. Secara biologis kalau laki-laki itu adalah makhluk poligami. Kemudian secara fisiologi gitu, laki-laki ini memang harus atau secara alaminya gitu mempunyai keturunan dari banyak wanita, walaupun katakanlah buah zakarnya itu tinggal satu gitu ya, dia masih bisa tetap memproduksi ya, anak gitu. Dari hal demikian secara fisiologi nih, laki-laki butuh memproduksi anak, yang artinya memproduksi keturunan. Ini terlihat ya, kalau kita ilustrasikan itu yang terlihat adalah Genghis Khan ya. Jadi di dunia ini itu ada 16 juta laki-laki ya. Secara penelitian di Inggris itu menyatakan ada 16 juta laki-laki yang DNA-nya itu mengandung kromosomnya Genghis Khan. Jadi kalau dikatakan dalam total penduduk dunia itu 8 miliar gitu ya. Nah ini ada 16 juta, berarti itu sekitar 0,2% penduduk di dunia ini itu adalah keturunan Genghis Khan ya, mempunyai gen Genghis Khan di situ. Nah, kalau di Cina sendiri ya, di daratan Cina ini terkonfirmasi itu 15 juta ya. 15 juta dari sekitar 1,4 miliar penduduk Cina lah gitu. 1,4 miliar ini 15 juta itu terkonfirmasi laki-lakinya itu mempunyai kromosomnya Genghis Khan. Yang artinya kalau di Cina sendiri, daratan Cina itu sekitar 1,15% lah penduduk Cina itu adalah keturunan dari Genghis Khan. Jadi ini membuktikan ya secara biologis dan secara fisiologi gitu, yang artinya Genghis Khan ini telah membuktikan kalau dia mempunyai banyak sekali keturunan yang mengandung unsur kromosomnya Genghis Khan di seluruh dunia. Tapi berdasarkan perkembangan moral, etika, dan
banyak hal, banyak lain hal lah, termasuk agama juga. Nah, jadi ada agama yang menyarankan itu sekali pernikahannya sudah satu pasang, artinya monogami ya. Dan tapi masih ada agama juga yang masih memperbolehkan poligami. Tapi dalam hal ini kalau di Indonesia katakan agama Islam ini masih diatur oleh undang-undang negara, yang artinya kalau mau menduakan istri gitu itu harus izin istri pertama ya. Jadinya supaya ini masalahnya udah bukan masalah biologis atau fisiologis ya, ini udah masalah hati atau perasaan, yang artinya sering terjadi percekcokan rumah tangga kalau ini dilakukan secara diam-diam, yang tahu-tahu udah punya anak dari si perempuan lain gitu. Nah ini ya banyaklah kasus itu kita temui gitu. Dan ini yang jadi masalah adalah ya secara tadi ya, secara perkembangan etika moral dan sebagian agama, bukan semua agama, tapi dari sebagian agama itu yang menjalankan adalah monogami. Jadinya laki-laki ini dalam konteksnya sebagai makhluk biologis itu terkungkung gitu teman-teman. Jadi kayak tersiksa gitu. Makhluknya biologisnya itu poligami gitu ya. Tapi nanti diharapkan itu menjadi manusia yang monogami. Ini adalah sebetulnya yang lumayan masalah yang merepotkan, yang akhirnya ya seperti tadi Pak Git ceritakan gitu, yang terjadilah akhirnya berselingkuh, dan perselingkuhan itu dianggap aib ya, dianggap sebuah aib gitu loh, karena melakukan hubungan di luar pernikahan gitu. Tapi kalau secara biologis ya, secara kita bicara biologis, ini adalah suatu hal yang wajar karena begitulah konsep laki-laki gitu. Artinya dia tuh bisa mengeluarkan ya tadi sperma itu tiap hari, memproduksi anak itu bisa tiap hari, katakan misalnya dengan 30 wanita gitu ya, itu tiap hari bisa gitu kan. Dan bisa jadi kalau memang bagus istilahnya kalau kualitas spermanya ini bagus lah, itu bisa jadi dalam sebulan bisa dengan 30 wanita bisa jadi 30 anak. Baik teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sian, yang artinya secara biologis ya laki-laki tadi dapat mengeluarkan sperma segitu ya, volumenya sekitar 1,5 sampai 5 ml, kemudian jumlahnya sekali keluar itu menghasilkan 15 juta sampai 20 juta sperma yang bisa menghasilkan keturunan gitu ya. Beda dengan wanita itu berovulasi, yang artinya sebulan itu hanya sekali, dan begitu hamil dia udah nggak bisa memproduksi lagi, tunggu yang bayi ini keluar baru mereka bisa produksi lagi ya. Artinya ini pandangan secara biologisnya seperti itu. Jadi laki-laki itu bisa memproduksi banyak keturunan, itu yang pertama. Yang kedua, secara fisiologis ini adalah ya seperti Pak Git ceritakan tadi, ini seperti Genghis Khan gitu ya. Dia ingin menguasai dunia pada saat itu ya. Genghis Khan kan menguasai Cina, kemudian Persia dan lain-lain, termasuk Eropa juga dia menguasai sampai sana gitu. Nah itu dia juga mempunyai keturunan dari orang-orang di luar Mongolia, yang artinya pada saat itu Genghis Khan mengawini banyak perempuan dari berbagai macam suku, yang akhirnya pada saat ini 0,2% penduduk dunia itu ya, terutama laki-lakinya, 0,2% penduduk dunia laki-laki ini belum wanitanya ya, baru laki-laki aja. Nah, itu mempunyai kromosom yang berasal dari DNA-nya Genghis Khan. Kemudian permasalahannya adalah laki-laki ini punya tubuh biologis itu poligami. Kemudian secara fisiologis juga poligami. Tapi dengan perkembangan moral, etika, dan segala macam hal ya, ini dipaksa untuk menjadi monogami. Ya kalau dipikir-pikir ya kasihan juga gitu. Kasihan dalam arti tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya yang sangat berbeda dengan perempuan. Tapi dalam hal ini, dalam perkembangan moral dan etika kan ada juga yang disebut tanggung jawab. Jadi misalnya penghasilannya, kalau dalam kondisi sekarang kita akan bercerita tentang masalah kekuatan ekonomi juga gitu ya. Kalau ekonominya nggak punya kekuatan, jadi memproduksi katakanlah mempunyai keturunan banyak,
yang akhirnya tidak terawat, yang tidak kalau boleh Pak Agit bilang tuh keleleran lah gitu. Anaknya banyak, keleleran karena nggak punya dana, karena penghasilannya kurang. Jadinya dalam hal ini, dalam perkembangan moral dan etika dan segala macamnya pada dunia saat ini harus dilihat juga masalah itunya. Ya, masalah itunya itu maksud Pak Agit, masalah sosial, ekonomi, jadi supaya anak itu mempunyai pendidikan yang layak, kemudian mempunyai bekal dalam kehidupannya nanti gitu. Bukan masalah mengeluarkan sperma aja gitu. Nah, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.